got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu wilayah terluar dari negara Indonesia yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ya, wilayah tersebut adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik secara resmi terdaftar sebagai salah satu dari 92 pulau terdepan dan pulau terluas Indonesia. Pulau ini terletak di sebelah timur Laut Kalimantan. Jarak minimum antara Pulau Sebatik dan daratan Kalimantan adalah sekitar 1 km. Pulau Sebatik memiliki luas sekitar 452,2 km persegi, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian utara dengan luas sekitar 187,23 km merupakan wilayah dari negara bagian Sabah, Malaysia, dan bagian selatan dengan luas sekitar 247,47 km persegi merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya sekitar 375,5,2 hektar merupakan kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Penggunaan bahasa seseorang tidak terlepas dari beberapa faktor seperti partisipan, suasana, topik, latar, dan sebagainya. Wilayah perbatasan termasuk wilayah dengan masyarakat multilingual dan multikultural yang mudah terjadi fenomena kebahasaan dengan adanya berbagai etnis bangsa, berbagai bahasa daerah hidup di wilayah perbatasan. Tidak hanya itu, dengan adanya interaksi antara warga masyarakat perbatasan dengan warga negara tetangga, tidak menutup kemungkinan pemakaian bahasa asing, yaitu bahasa negara tetangga. Indonesia juga memiliki peran yang utama dalam berkomunikasi untuk masyarakat Sebatik dengan berbagai suku seperti suku Tidung, Banjar, Dayak, Muna, Buton, Kaili, Timur, Jawa, dan Bugis sebagai masyarakat mayoritas. Untuk interaksi penduduk yang beragam suku bahasa Indonesia hadir sebagai mediator. Walaupun demikian, interaksi di antara masyarakat setempat dari segi bahasa bukanlah hal yang sulit. Seperti yang terlihat, mayoritas masyarakat menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Melayu Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu Malaysia dikarenakan pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Tidak menutup kemungkinan masyarakat tersebut ada yang menggunakan bahasa Melayu Malaysia dalam berinteraksi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kebanyakan digunakan dalam berinteraksi adalah bahasa Bugis, khususnya di bagian kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Dikarenakan mayoritas penduduknya adalah masyarakat Bugis yang merupakan perantau asal Sulawesi Selatan. Tetapi selain suku Bugis, banyak suku-suku lain juga yang mendiami pulau tersebut. Namun, tidak sebanyak suku Bugis. Adanya perbedaan kebudayaan dari masing-masing suku menjadikan bahasa dengan dialek Melayu sebagai cara untuk berinteraksi.
Warga pulau perbatasan Sebatik Kabupaten Nunukan juga menggunakan dua mata uang, yakni rupiah dan ringgit Malaysia. Dalam melakukan aktivitas perekonomian sehari-hari, penggunaan kedua mata uang itu sudah berlangsung sejak dahulu kala. Kedua mata uang tersebut berlaku pada setiap berbelanja di pasar-pasar ataupun di kios-kios di Pulau Sebatik. Berlakunya kedua mata uang tersebut oleh masyarakat perbatasan telah biasa-biasa saja dan tidak pernah mempersoalkannya. Bahkan warga yang rumahnya dekat sekali dengan patok perbatasan, mata uang Malaysia tetap diterima karena warga di sekitar perbatasan itu setiap harinya membeli dan berbelanja bahan kebutuhan sehari-harinya di pasar Tawau Malaysia. Semua kebutuhan masyarakat Pulau Sebatik katanya berasal atau merupakan produk Malaysia sehingga tidak bisa dihindari peredaran mata uang ringgit Malaysia. Pulau perbatasan ini juga memiliki sumber daya unggulan di sektor perkebunan kelapa sawit. Hamparan luas perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan telah terkenal hampir di pelosok negeri, utamanya di wilayah Kalimantan Utara, tepatnya di pulau perbatasan Pulau Sebatik. Di wilayah ini kita bisa melihat hamparan luas perkebunan kelapa sawit yang setiap penduduknya memiliki bagian di dalamnya. Selain dikelilingi oleh hamparan perkebunan kelapa sawit, di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini juga diperkaya dengan hasil laut atau dikenal dengan rumput laut. Mayoritas warga Sebatik mencari uang dari hasil rumput laut. Selanjutnya, Sebatik juga memiliki beberapa wisata-wisata menarik. Bahkan, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sebatik. Bukan hanya wisatawan yang berasal dari Indonesia saja yang kerap liburan di Sebatik, tapi banyak diantaranya yang dari luar kerap jalan-jalan. Yang pertama ada wisata Pantai Batu Lamampu, Pantai Marina, Pantai Indah, Setabu Mangrove, Pelabuhan Sebatik, dan ada Tugu Perbatasan. Tempat wisata pertama ada Pantai Batu Lamampu. Nama Batu Lamampu berasal dari bahasa Tidung yang berarti batu timbul dan tersusun ke arah lautan. Menurut informasi dari masyarakat setempat, batu ini selalu muncul ke permukaan air dan tidak pernah tenggelam walaupun terkena pasang air laut. Di sini terdapat batu yang dikeramatkan oleh masyarakat di Pantai Batu Lamampu. Batu ini menjadi objek populer para wisatawan, yakni tumpukan batuan karang yang berada di sekitarnya. Dan yang kedua, Pantai Marina atau Marina Beach, salah satu wisata paling digemari anak-anak. Pantai ini juga salah satu wisata favorit anak-anak berpergian karena terbilang bersih, juga aman dan tempatnya juga menarik. Selanjutnya, Pantai Indah berpasir putih yang berada di tapal batas Desa Tanjung Aru. Tempatnya ini dapat menjadi pilihan destinasi wisata saat liburan ke Pulau Sebatik. Wisatawannya tidak hanya dari Sebatik, melainkan berbagai masyarakat dari Nunukan juga mengunjungi Pantai Indah untuk menghabiskan waktunya di akhir pekan. Dan terdapat hutan mangrove Bebatu Bais, merupakan area yang memberikan pengunjung pengalaman menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam, suasana laut yang tenang, hutan mangrove yang lebat, suara kicauan burung cocok untuk berliburan pada akhir pekan. Juga terdapat jembatan, beberapa pondok, dan titik foto untuk wisatawan. Dan ada pelabuhan jembatan. Pelabuhan ini merealisasikan jalur resmi antara dua daerah perbatasan. Tempatnya ini biasa digunakan pengunjung untuk berolahraga, lari di pagi hari dan di sore hari. Tempatnya yang indah dan suasananya yang damai dengan hamparan ombak-ombak
Selanjutnya yang terakhir ada Garuda Perkasa, terletak di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, sebagai wilayah NKRI yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas warga di perbatasan masih bersentuhan dengan negeri jiran, baik budaya, logat, termasuk penggunaan dua mata uang negara sekaligus, yakni rupiah dan ringgit Malaysia. Bahkan tak sedikit warga Indonesia di perbatasan masih menggantungkan nasibnya pada Malaysia. Saking dekatnya jarak antara kedua negara itu, warga di Pulau Sebatik sering bolak-balik hanya untuk menjual hasil alam seperti pisang, singkong, jagung yang dijual ke Tawau. Tak terkecuali hasil tangkapan di laut seperti ikan teri, kepiting, udang, dan aneka ikan besar lainnya. Sebuah cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga perbatasan adalah melalui simbol-simbol NKRI seperti Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Tampak di tugu perbatasan Garuda Perkasa itu seekor burung Garuda yang sedang menggigit bendera merah putih. Burung Garuda itu berdiri gagah di atas bola dunia sembari mengepakkan sayapnya, dan terlihat juga tulisan NKRI harga mati mengelilingi bola dunia itu, lengkap pula dengan pagar yang mengelilingi tugu tersebut. Tak hanya itu, di depan tugu juga didirikan miniatur patok edukasi. Itulah tadi sedikit video tentang Pulau Sebatik sebagai pulau perbatasan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Bye-bye.